Di sini saya harus tanya kepada tersangka D. D ini sebagai otak koordinator ya, pelaku ya. Ini D di sini. Ya, ini Mas D ya. Ya. Mas D peranannya sebagai apa? Perlanjakan rekening korban, mengambil mentransferkannya. Oke. Mas D usianya berapa? 20 tahun. Belajarnya dari mana untuk kemudian menjadi otak? Dari teman, Teman dari mana ketemunya? dari Tulung Selapan. Oke. Nama temannya siapa? N. N, oke. Sudah pernah tertangkap N? Sudah pernah Berapa kali? 1 kali. Jadi kamu belajar dari N? Iya. Pernah duduk di bangku pendidikan? Belum pernah. Belum pernah. Tamat ini apa kelas 2 SD. Jadi kamu tamatan kelas 2 SD bisa bobol rekening orang? Iya. Dengan hanya diajari saja. Berapa lama kamu belajar? 1 bulanan. Cukup 1 bulan? Iya. Itu bisa semua? Iya. Kenapa mau melakukan ini? Karena keadaan ekonomi. Kamu dapat keuntungan yang diperoleh 1 miliar rupiah sejak bulan Maret 2018 sampai dengan 3 Januari 2020. Iya benar. Kesulitan ekonomi Awalnya. awalnya. Iya. Gimana tuh caranya kemudian bisa mendapatkan koneksi ke H sebagai oknum perbankan? Oh ini saya mendapatkan di Facebook. Di situ saya hubungin dia. Bayarnya satu namanya 100.000. Mudah nggak menurut kamu melakukan ini? Mudah. Kenapa mudah? Ya sangat gaul, kerjanya nyantai aja sambil di kamar-kamar mainin api gitu. Menurut kamu apa? Yang paling mudah dibobol apa? Kartu kredit D, terus kemudian kamu berarti sudah berjalan dari tahun 18. 2018. Kenal sama H atau berhubungan sama H sudah lama? Berhubung di WA saja. Baru kali ini? Udah lama sih. Udah lama? Dari proyek kamu pertama nggak? Ya dari pertama. Dari percobaan pembobolan pertama? Iya. Sama H? Iya. Berarti dari tahun berapa tuh? 2000 berapa? Ingat? 2019-an. Kamu hanya coba ke H untuk beli data nasabah atau ada oknum-oknum perbankan lain yang kamu coba untuk kamu beli datanya? Nggak ada. Yang kamu beli datanya? Nggak ada. Hanya aja, sah saja. Kenapa hanya sama H? Ini karena simple dia, enak. Bisa mengetahui di bank apa saja dulu terdaftar sebelum bayar gitu. Saya mau geser ke H ya, sebagai orang yang kemudian menjadi oknum perbankan yang sejak pertama kali D melakukan tindak kriminal ini menjadi pemasok data nasabah. Ini H ya. H usianya berapa, mohon maaf? 24 tahun. Bekerja? Bekerja. Bekerja ya? Berarti ada pemasukan tiap bulan ya, Benar. Mas? Kenapa Mas memilih melakukan ini? Karena untuk sampingan saya tambahan modal, Mbak. Tambahan modal untuk? Iya. Karena waktu itu kan saya ingin ngambil motor, ngambil mobil juga, Dari pekerjaan tetap Mas nggak cukup? belum cukup. Oke, jadi untuk beli motor dan mobil apa tadi, Mas? Mobil ras. Oke, keuntungannya sudah 500 juta rupiah, oknum perbankan. Benar. Bank sama sekali nggak tahu ya? Belum. Nah, menjual data itu perlu tahu nggak profilnya dari D? Perlu tahu nggak menjual data itu ke siapa? Mas H? Saya waktu itu nggak tahu sih, jadi dia langsung ngasih KTP. Sorry, bukan ngasih KTP, ngasih data. Itu datanya itu berupa nama dan tanggal lahir. Jadi waktu itu langsung saya cek, kalau misalkan emang dia, saya screenshot dulu hasil pinjamannya ada di mana. Kalau misalkan menurut dia sesuai, barulah saya ambil data pinjamannya. Oke, jadi yang sortir target itu Mas H atau D? Kalau menurut Mas H? Yang sortir target data awalnya saya. Jadi saya ngasih data screenshotannya bank-bank apa yang mau diambil. Kalau misalkan dia berminat, barulah saya ambil datanya. Kenapa Mas H bisa leluasa sekali memberikan data kepada nasabah? Posisi Mas H di mana dan seperti apa pengawasan instansi terkait ya terhadap posisi Mas H yang krusial karena memegang kunci membuka data nasabah atau slik OJK tadi. Ya, baik. Pertama ini saya juga karena lalai juga, Mbak. Saya juga ditempatkan di posisi IT ini sejak November 2019 di Bank BPR. IT ya posisinya? Iya, posisi IT, dan saya juga mengendalikan akses itu langsung dari dirut saya. Ya saya langsung dikasih akses untuk itu, dan saya juga mengakui memang itu salah kalau untuk perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan perusahaan. Sebenarnya nggak boleh? Nggak boleh. Mas dapat akses itu? Benar, ilegal. Jadi pertanyaan juga untuk bank tersebut ya? Iya, kalau untuk di luar penggunaan bank saya sendiri, Bank BPR saya sendiri. Nah, bagaimana cara sumber yang kedua yang dibutuhkan untuk bisa ke gerai provider? Caranya adalah ini, membuat KTP. Saya mau tanya ke pembuat KTP palsu yang juga punya usaha percetakan atau printing ya, yaitu Mas J. Mas J usia berapa, Mas? Usia 33. 33, oke. Mas J, ini benar belangko kosongnya Mas J? Iya, ini bahan PVC.
Bahan PVC. PVC. Yang mana nih? Yang ininya, yang keras atau yang Jadi ini? dua, PVC itu ada dua. Jadi Iya. yang buat di print sama yang buat di press. Oke, lalu kemudian Lalu setelah di print, di press pakai mesin pemanas. sehingga jadi seperti ini. Iya. Jadi seperti ini. Berapa harganya, Mas? 250, saya dikasih 250. Sebelumnya sudah pernah juga melakukan hal yang sama? Ini kurang lebih 10 kali. 10 kali. Nah, dari bulan November. Pelanggannya sama? Sama. Jadi 10 kali hilang nggak curiga Mas J-nya? Itu dia. Tapi kan Mas bukan pembuat KTP. Iya, saya sering bikin ID card buat itu kan bahannya sama gitu. Oke. Saya tahu kalau itu palsu. Oh jadi dari awal sudah tahu kalau itu palsu. Tahu. Ada kecurigaan atau ketakutan nggak bahwa Mas dia akan bermasalah hukum kalau begini? Dia Awalnya? dia lebih meyakinkan itu, makanya dia bilang akses untuk ke bandara itu dan saya percaya gitu. Percaya. Lalu dibuat saja. Nggak mau cek dulu kenapa bisa buat kejahatan dan lain-lain. Nah itu dia kelengahan saya. Jadi di sini ada Pak A. Pak A ini yang kita lihat di CCTV yang cukup viral ya, Pak A ya. Ini di CCTV itu cukup viral karena terekam sekali wajahnya Pak A itu di situ sedang berhadapan dengan customer service dari Grab provider yang dimiliki oleh Pak Ilham Bintang. Yang pada saat itu kemudian kan juga dipost ya oleh Pak Ilham. Nah ini ketika KTP dipegang, apa tugas Pak A? Tolong Mbak dibantu, kebetulan nomor HP saya hilang. Oke. Yang akhirnya dibuatkan lah. Seperti itu. Bapak bawa KTP, bawa ini dia. Gitu. Kan kemudian diproses dong sama customer service. Ada nggak pertanyaan-pertanyaan untuk mengklarifikasi benar nggak Bapak pemegang ini? Oh Untuk nggak ada. Langsung kasih aja? Iya, Karena hanya lihat nomor NIK saja? betul. Karena nama sama, cuman wajah beda. Jadi pas Bapak nunggu itu yang kita lihat di CCTV itu Bapak nunggu itu Bapak ngapain tuh Pak? Ya saya lagi diketikkan nomor saya. Untuk SIM card baru? Iya, SIM card baru. Hanya itu aja. Oke. Saya mau tanya, Pak A umurnya berapa usianya? 52. 52. Iya, Ini sudah berapa kali Pak menjadi wayang? 4 kali. Kalau di sini dituliskannya sejak bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2020 keuntungan yang diperoleh 10 juta rupiah. Kali Bapak jadi wayang, Bapak dapat berapa? Ada yang 2 juta, ada yang 3,5 juta, yang terakhir 3,5 juta. Cuman saya belum terima 1,5 juta. Berarti hampir 10 juta. Hampir 10 juta. Hampir 10 juta. Cuman bentuknya kan bukan uang, ada Apa bentuknya? barang. Kayak sepatu, handphone, gitu loh. Terus baju, itu dibeliin. Jadi kalau misalnya totalnya dari situ, ya itu mungkin barang itu kali yang dihitung sama dia. Terakhir saya ingin ke Bang Effendi. Bang Effendi, ancaman hukuman yang ada di hadapan mereka berdelapan ya saat ini ya, itu seperti apa? Berbeda-beda atau semua sama? Ya, kita kenakan Undang-Undang ITE, Ya. ancamannya 12 tahun penjara. Wow. Juga nanti kita lapis dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, ancamannya 20 tahun penjara. Ya, kami dari Jatanras Polda Metro Jaya juga menghimbau kepada masyarakat yang merasa menjadi korban atau ada transaksi yang mungkin tidak pernah dilakukan, bisa menghubungi layanan hotline kami di yang sudah ada. Kita akan temukan fakta berikutnya.